Selamat datang kembali di channel saya, Timotius Duha. Pada kesempatan ini saya akan membahas materi mengenai uji normalitas data memakai JSQNus dan JCurtoSys dengan pengolahan data melalui software SPSS maupun manual memakai rumus. Untuk itu, kepada kita semua, bila menurut Anda video ini bermanfaat, silakan like, komen, dan share video ini. Dan jangan lupa subscribe channel saya, Timotius Duha, dan klik tanda lonceng supaya Anda mendapatkan informasi-informasi terbaru mengenai video saya. Untuk itu, kepada kita semua, selamat menyaksikan. Ya, saya mau menjelaskan yang pertama bahwa uji normalitas data adalah bagian dari uji asumsi klasik. Beberapa uji normalitas yaitu memakai grafik, memakai nilai Skewness dan Kurtosis, juga memakai Kolmogorov-Smirnov, dan cara yang lain. Jadi saya mau menjelaskan bahwa Skewness adalah kecenderungan yang berfungsi untuk memastikan ketiga ukuran pemusatan data, yakni mean, median, modus, sehingga dapat diketahui bahwa data atau kelompok data per variabel tersebut itu simetris, sehingga dapat diartikan bahwa data berdistribusi normal. Jadi saya ingatkan, jika skewness condong ke kiri, maka bersifat negatif. Jika skewness sejajar atau simetris, maka bersifat normal. Dan jika skewness condong ke kanan, maka bersifat positif. Sedangkan kurtosis adalah keruncingan atau tingkat kepuncakan dari sebuah distribusi. Nah, kedua nilai ini akan kita uji. Baik, untuk menguji dari normalitas itu sebenarnya bisa dilihat dari deskripsi variabel penelitian, yakni jika nilai skewness dan kurtosis berada di antara min 2 dan positif 2, maka data dikatakan berdistribusi normal. Atau misalnya jika nilai kurtosis sama dengan 3, maka data dikatakan normal atau berada dalam ukuran simetris atau mesokortik. Namun hal ini belum memiliki keyakinan yang baik, sehingga skewness dan kurtosis itu perlu dibakukan sehingga nilai dari skewness atau kurtosis itu menjadi diresidu atau dibakukan, sehingga ini nanti kita memakai rumus J skewness dan J kurtosis, di mana rumusnya adalah S per akar dari 6 bagi N. Jadi nilai skewness nanti yang akan kita dapatkan, kita bakukan lagi. Begitu juga dengan nilai kurtosis yang sudah kita dapatkan, akan kita bakukan juga dengan rumus K per dalam akar 24 per N. Jadi di sini ada dua variabel, yaitu X dan Y, dengan jumlah data sebanyak 31 data. Nah, data ini yang akan kita olah nantinya ke dalam SPSS. Kemudian hasil output dari SPSS kita akan bandingkan dengan pengolahan secara manual, dan kemudian kita olah lagi data kita ke dalam bentuk SPSS untuk melihat nilai signifikansi dari skewness dan kurtosis. Lalu hasil dari output SPSS itu kita masukkan ke dalam rumus yang kedua ini. Untuk itu, mari kita mulai saja. Jadi inilah tampilan SPSS. Kita isi dulu nama, variabel X, kemudian variabel Y. Baik. Desimalnya kita turunkan menjadi 0. Ini juga menjadi 0 ya. Lalu namanya kita tulis, katakanlah misalnya kepuasan kerja, katakanlah begitu. Dan kemudian variabel Y namanya adalah kinerja. Oke, sudah. Baik, kita lihat ini kedua kolom itu sudah terganti dengan nama variabel kita, yaitu X dan Y.
Nah, sekarang kita isikan datanya. Ini data kita tadi, ya, sebanyak 31. Kita kopikan saja. Ya, Ctrl C. Lalu kita Ctrl V. Ya, datanya sudah ada. Langsung saja kita masuk ke Analyze, Descriptive, Frequencies, lalu satu persatu ya. Kita inikan dulu untuk variabel X, ya. Lalu masuk ke statistik. Ini kita klik saja min, median, mode, sum. Lalu kita juga klik skewness, kurtosis, minimum, maksimum, standar error, standard deviation, variance, dan range. Continue saja, lalu oke kan saja. Ya, ini datanya sudah masuk. Kita kopikan saja. Ya, ke Word. Ya, inilah hasilnya. Inilah kelompok-kelompok data yang kita punya, yaitu ada X berurut, frekuensi, X pangkat 2, min, median, mode, X dikurang X bar, X dikurang X bar dikuadratkan, standar deviasi, X dikurang X bar per standar deviasi, X dikurang X bar per standar deviasi dipangkatkan 3, dan X dikurang X bar per standar deviasi dipangkatkan 4. Jadi hasil inilah, terutama untuk yang dioperasionalkan, baik dikurang maupun dikalikan maupun dipangkatkan, nilai itulah dari sigmanya yang akan diolah ke dalam rumus untuk mendapatkan misalkan nilai standar deviasinya, nilai variance-nya, nilai skewness-nya, dan nilai kurtosisnya. Informasi yang kita dapatkan yang pertama adalah N kita sebanyak 31. Skor total dari variabel adalah 2484. Kemudian sigma X kuadrat sekian. Kemudian sigma dari X dikurang X bar. Sigma dari X dikurang X bar pangkat 2. Lalu sigma X dikurang X bar per standar deviasi, sigma dari X dikurang X bar per standar deviasi dipangkatkan 3, lalu sigma dari X dikurang X bar per standar deviasi dipangkatkan 4. Jadi sudah jelas? Ya, sekarang kita mau membandingkan hasil dari SPSS dan secara manual. Kita lihat. Kesemua kelompok data ini berguna untuk pengolahan data kita. Baik, yang pertama kita lihat min kita. Di sini adalah 80,13. Kalau di sini adalah 80,12. Baik, ini seluruh angkanya ini sama, ya karena dia hanya satu data. Jadi ini diperoleh dari mana? Min ini, yaitu skor total dibagikan banyaknya data. Sehingga hasilnya adalah 80,12. Jadi ada sedikit perbedaan saja, tetapi itu tidak menjadi sebuah kesalahan. Baik, yang kedua adalah min kita di sini adalah 82. Sorry. Nah, kemudian median kita di sini adalah 82. Di sini juga mediannya adalah 82. Median itu adalah nilai yang terletak di bagian tengah. Jadi kita lihat, kalau data kita sebanyak 31, maka seharusnya nilai tengahnya itu berada di 15,5. Jadi antara
sebelum 15,5 adalah 15 dan setelah 15,5 adalah 16. Maka kedua data ini dijumlahkan lalu dibagi 2 sehingga hasilnya adalah 82. Tetapi ada juga versi lain bahwa setelah data diurutkan, maka di kisaran nilai tengah 15 atau 16, maka itulah nilai tengahnya. Jadi kalau data yang sudah diurutkan tadi ini di sini, kalau mau pakai rumus juga boleh, ya silahkan saja. Baik, yang kemudian adalah mode atau modus. Modus itu adalah nilai yang sering muncul. Jadi kita lihat nilai yang sering muncul di sini ini ya. Jadi 64 satu kali, 68 satu kali. Jadi kita lihat frekuensi di sini paling sering itu iya 82 ya, sebanyak 7 kali. Sehingga modnya juga 82. Baik. Kemudian standar deviasi di sini adalah 5,6. 5,6 itu berasal dari mana? Ya, inilah dari sini. Rumusnya adalah di dalam akar 1/n kali sigma x kuadrat kurang sigma x dikuadratkan per n. Jadi ini ya, ini 1/n atau 1/31, lalu ini sigma x kuadrat, lalu ini sigma x yang dipangkatkan 2, sehingga hasilnya begini, tetap per 31, setelah dikalikan, maka nilainya adalah sekian. Variance kita di sini adalah 32,449. Kita kerjakan secara manual, hasilnya adalah sama. Ya, ini sumbernya dari mana? Ini adalah sigma x dikurang x bar di pangkat 2 per n dikurang 1. Jadi ini sigma x dikurang x bar pangkat 2. Kita lihat. Iya. Sementara 30 adalah 31, n kita kurang 1 sebanyak 30. Jadi setelah dibagikan inilah hasilnya, variance. Baik, kemudian kita menuju skewness. Ya, skewness kita berapa ya? Kita lihat ya. Ini dia skewness kita sebesar min 0,97. Kalau kita lihat di sini hampir mirip ya, min 0,925. Jadi itu juga masih wajar perbedaannya dan itu bukanlah suatu kesalahan. Ya, kalau kita lihat ini n ya, 31, ini n kurang 1 ya 30, n kurang 2, 29. Ini adalah sigma x dikurang x bar dibagi standar deviasi lalu dipangkatkan 3. Jadi datanya diambil dari sigma. Ya, setelah diolah hasilnya begini. Nah, kalau ini tidak pakai koma lagi tidak apa-apa, pakai koma juga tidak apa-apa. Ya, sehingga hasilnya adalah tidak terpaut jauh. Baik, kemudian ada kurtosis. Kurtosis kita adalah 1,3, sementara di sini adalah 1,2. Ini adalah rumus kurtosis kita ya, di mana n kali n plus 1 per n kurang 1 kali n kurang 2 kali n dikurang 3. Hasil pembagiannya mengalihkan sigma dari x dikurang x bar. Kita juga sudah ada datanya. Kemudian adalah 3 kali n kurang 1 di pangkat 2 per n kurang 2 kali n dikurang 3. Jadi itulah rumus dari kurtosis. Jadi perlu saya ingatkan bahwa nilai kurtosis ini sangatlah mirip ya dengan yang ada di sini. Kemudian perlu saya ingatkan bahwa rumus dari pengolahan data kurtosis ini sangat beraneka ragam. Jadi banyak sekali. Jadi silakan sesuaikan dengan kebutuhanmu. Baik. Kemudian data maksimum kita adalah 90 ya, yang paling tertinggi, dan data terendah kita adalah 64, sama ya. Ya, okay. Begitu juga dengan variabel dari Y kita tadi. Ini juga datanya sudah ada. Mari kita bandingkan dengan hasil dari SPSS yang tadi. Ya, ini kita minnya
73 sama, mediannya 74 sama, mode-nya 74 juga sama. Ya, kita lihat modusnya itu sebanyak 6, jadi paling banyak di antara yang lain. Ya. Oke. Standar deviasi kita, kalau kita lihat di sini, secara manual adalah 5,25, dan di sini 5,3, itu juga masih relatif sama. Selanjutnya kalau kita melihat variance juga masih wajar perbedaannya. Ini di sini 30, sementara di sini 28. Sekarang kita melihat skewness kita. Itu min 0,14, sementara di sini juga min 1,09. Jadi tidak terlalu jauh perbedaannya. Kemudian kurtosisnya ini memakai rumus ya. N kali N plus 1 per N kurang 1 kali N kurang 2 kali N kurang 3 dikalikan sigma X kurang X bar per standar deviasi dipangkatkan 4 kurang 3 kali N dikurang 1 pangkat 2 per N dikurang 2 kali N kurang 3. Jadi inilah hasilnya sebesar 5,3. Sementara kalau di sini 5,5. Jadi perbedaannya tidak begitu jauh. Kalau kita melihat, ini kan hasil dari skewness dan kurtosis per masing-masing variabel. Untuk menilai skewness dan kurtosis itu tidak hanya sebatas per variabel, tetapi gabungan ke semua variabel yang diolah datanya. Kalau kita melihat sepintas saja, dari sini sebenarnya sudah menunjukkan bahwa data kita itu sudah normal, tetapi kita perlu memastikan lagi dengan mengolah kembali. Kita ke data awal ya. Inilah data awal kita tadi. Ya. Jadi kedua data kita ini kita perlu mendapatkan data yang baru, yaitu kita perlu menguji nilai residual yang tidak terstandarisasi atau belum dibakukan, baik kurtosis maupun skewness. Lalu hasilnya nanti skewness dan kurtosis yang belum dibakukan itu kita bakukan sehingga mendapatkan hasil. Baik, kita masuk kembali ke SPSS dengan data yang sama, analyze, lalu regression, lalu linear, kemudian X kita masukkan ke kotak independent, dan Y kita masukkan ke kotak dependent. Lalu kita masuk ke save. Ya, kita klik saja untuk residual yang unstandarized atau tidak terstandarisasi. Kemudian continue, lalu okekan saja. Baik. Finish. Jadi sudah ada kolom baru kita yaitu residu 1. Kemudian kita masuk lagi ke analyze, lalu descriptive statistik, kemudian deskriptif, lalu kita masukkan unstandarized residual dari kotak kiri ke kotak kanan. Ya, kemudian kita pilih option, lalu kita hapus ini saja dulu ya. Kita pilih yang skewness dan kurtosis saja, kita klik. Jika sudah, kita continue saja, lalu oke. Nah, inilah hasilnya. Saya akan kopikan supaya lebih jelas. Baik. Ini hasilnya setelah didapatkan bahwa nilai statistik dari skewness adalah min 0,256 dan nilai statistik dari kurtosis adalah 0,866. Jadi kedua data ini kita akan masukkan ke dalam rumus. Baik ya, saya ulang. Nilai statistik dari skewness kita tadi adalah min
0,256 bagi 31. Ini ya. Hasilnya ini masih sama yang di atas. Ini buka akar ya. Saya kasih kode BA saja buka akar. Setelah akarnya dibuka adalah 0,4398. Ya, setelah kita bagikan, ya ini kita bagikan saja, maka hasilnya sekian, 0,5820. Baik, kemudian yang kurtosis tadi kita mendapatkan sebanyak 0,866. Membagi 24 per 31. Ya, ini masih di akar ya. Ya, ini kita buka akarnya. Buka akar ya. Setelah akarnya dibuka, maka nilainya adalah 0,8798. Maka kedua data ini, baik pembilang membagikan penyebutnya. Ini hasilnya adalah 0,984315. Jadi kesimpulannya adalah karena nilai standarisasi dari skewness dan kurtosis lebih kecil dari 2,58 dengan tingkat toleransi 0,01%, maka nilai residual yang telah terstandarisasi ini dinyatakan telah terdistribusi secara normal. Jadi itu saja tutorial yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Atas perhatian saya mengucapkan terima kasih. Salam persahabatan.